Hello, assalamualaikum movie lovers. Gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini Mai akan mereview sebuah film yang mengisahkan tentang seorang anak dan ibunya yang baru pulang dari bioskop dengan menaiki sebuah taksi. Dan siapa sangka taksi itu merubah drastis hidup mereka. Kira-kira apa yang terjadi dengan mereka ya? Untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita saksikan review selengkapnya. Dan semoga kalian suka. Go away! Di siang hari yang cerah, terlihat sebuah keluarga kecil yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan putra kecil mereka yang berumur 9 tahun bernama Tim. Saat itu, Tim dan ibunya bersiap-siap untuk pergi ke bioskop, diantar oleh ayahnya Josh. Setibanya di gedung bioskop, Josh berpesan kepada istrinya agar nanti ketika mereka pulang, hendaknya pulang dengan menaiki taksi. Sang istri pun keberatan karena waktu itu ongkos naik taksi sangatlah mahal. Josh berpendapat bahwa mereka akan lebih aman naik taksi ketimbang naik bus karena di bus rawan kriminalitas. Karena Josh terus memaksa, sang istri pun tidak punya pilihan lain selain mengiyakannya. Sebelum pergi, Josh tak lupa berpesan kepada putranya Tim agar menjaga ibunya. You look after your mom, okay? Dad said no way. Well, Dad's not here, it's just you and me. Hi, can we get a taxi, please? Right away to the... Keduanya pun akhirnya keluar dari bioskop dan pucuk dicinta saat hendak menelpon sebuah taksi. Tiba-tiba, taksi berwarna kuning yang disopiri seorang lelaki parubaya bernama Bob datang menghampiri mereka. Mereka pun senang dan langsung memasukinya, hingga pada akhirnya sang ibu menyadari bahwa Bob membawa mereka jauh dari tempat tujuan. Sang ibu pun menegurnya, namun yang ada Bob malah mengunci pintu mereka. Alhasil, Tim dan ibunya pun panik. Sang ibu yang mulai khawatir terhadap putranya pun terus berteriak dan memohon agar Bob menurunkannya. Namun tentu saja tidak dihiraukannya. Akhirnya, taksi itu membawa Tim dan ibunya ke sebuah rumah yang berada di antah berantah. Kemudian, tanpa babi ibu, Bob menyeret tubuh ibu Tim ke dalam rumahnya. Sementara Tim yang masih berada di dalam taksi menangis ketakutan. Dan seketika itu terdengarlah teriakan kesakitan ibunya. Seusai mengeksekusi ibunya, Bob pun keluar dan lanjut menyeret Tim ke dalam rumahnya. Di dalam rumah, Tim terus menanyakan keberadaan ibunya kepada Bob. Dengan santainya, Bob mengatakan bahwa ibunya tidak akan kembali selamanya. Tentu saja jawaban itu membuat Tim menangis sejadi-jadinya. Dan beruntungnya, Tim tidak ikut dibunuh seperti ibunya. Dan kini, Tim harus menyandang status baru sebagai seorang tawanan, di mana Bob sengaja membiarkan Tim hidup untuk menjadi pembantunya. Dia pun menjelaskan tugas yang harus dikerjakan Tim, yang mana Tim harus membersihkan TKP seusai Bob mengeksekusi korbannya. Tim juga harus menyiapkan sarapan untuk Bob seumur hidupnya. Dan Tim hanya boleh makan ketika Bob mengizinkannya, dan itu pun makanan sisa darinya. Tak berhenti sampai di situ, Bob menjelaskan ketika dia pulang, dia akan membawa koran. Dan setelah Bob selesai membacanya, Tim harus mencari berita tentang orang hilang, di mana Tim harus menggunting foto korban tersebut dan menjadikannya clipping, memilih dan memilah barang si korban, dan kemudian menyimpannya di sebuah kotak. Jika Tim mencuri, dia akan kena pukul, dan yang paling gila, Tim harus membantunya mengubur jasad si korban di ruang bawah tanah. Dan yang terakhir, Bob akan mengganti nama Tim menjadi Rabbit. Pada suatu kesempatan, Tim menemukan celah untuk melarikan diri. Setelah berjuang cukup keras, akhirnya dia pun berhasil.
Namun sayang sekali hal tersebut sudah diprediksi oleh Bob. Bob yang melihat Tim berada di atap rumahnya lantas meminta Tim untuk berteriak sekeras mungkin meminta pertolongan. Dengan sekuat tenaga, Tim pun berteriak sekeras mungkin berharap ada orang datang menolongnya. Namun harapan itu hanya sia-sia karena rumah Bob jauh dari pemukiman. Sementara Bob terus melemparinya dengan batu dari bawah hingga Tim jatuh tak sadarkan diri. Sejak saat itu, Bob memutuskan untuk merantai kaki Tim dan memasang CCTV di setiap ruangan. Kini, Tim harus menjalani hari-harinya dengan rantai yang membelenggu kakinya. Hingga tak terasa, Tim tumbuh menjadi pria dewasa. Pada suatu malam ketika Bob baru pulang dari bekerja, entah apa yang merasukinya, tiba-tiba Bob menawarkan Tim untuk belajar. Bob berpendapat bahwa ilmu pengetahuan sangat penting untuk mengetahui banyak hal. Jika kamu bodoh dan tak mengetahui apapun, maka orang akan menginjak-injakmu. Dan dia pun memiliki sesuatu untuk dipelajari Tim, yaitu sebuah buku tebal yang berisi anatomi tubuh manusia, di mana Tim harus mempelajari setiap detail organ dalam manusia, kelemahannya, kegunaannya, dan Tim harus hafal. Dia pun meminta Tim untuk belajar dengan serius karena jika Tim berhasil maka Bob akan membebaskannya. Tak hanya itu, Bob juga berpendapat bahwa Tim sudah tua dan sudah saatnya Tim merasakan tubuh wanita. Mendengar hal itu, sontak Tim langsung menolaknya karena dia tahu jika dia harus merasakan wanita, itu berarti Tim juga harus membunuhnya. Dan Tim tidak ingin menjadi pembunuh seperti Bob. Mendengar Tim yang menolak sarannya mentah-mentah, alhasil Bob pun murka dan seketika itu dia menunjukkan foto ayahnya Tim yang sekarang sudah memiliki istri baru dan kehidupan baru. Bob menambahkan bahwa ayahmu tidak pernah merindukanmu dan sekarang kau tidak memiliki siapapun selain aku. Seiring berjalannya waktu, Bob mulai menyayangi Tim dan menganggapnya seperti anaknya sendiri. Dia pun mulai merawat Tim, mulai dari memotong rambutnya, mencukur kumisnya. Seusai merawat Tim, Bob berinisiatif untuk menguji pengetahuan Tim mengenai anatomi kelemahan dan kelebihan jantung manusia. Tak tanggung-tanggung, dia pun menggunakan jantung manusia untuk menguji Tim. Tak ingin terlihat bodoh di depan Bob, Tim berniat memperdalam ilmu pengetahuannya mengenai anatomi tubuh manusia. Tim dengan giat dan terus membaca buku tebal pemberian dari Bob. Dia pun menghabiskan hari-harinya untuk membaca, dan sesekali Bob memberikannya pertanyaan. Tim yang sudah cukup hafal dengan anatomi tubuh manusia dengan mudahnya menjawab pertanyaan yang diajukan Bob, dan itu membuat Bob sangat senang. Kengerian pun kembali terjadi ketika seorang gadis yang merupakan korban Bob berusaha melarikan diri dan memohon pertolongan kepada Tim. Namun Tim terlalu takut untuk menolongnya. Sementara gadis itu terus memohon agar ditunjukkan jalan keluar. Melihat buruannya akan kabur, Bob segera menyuntikkan obat bius untuk melumpuhkan korbannya. Setelah gadis itu tewas, seperti biasa, Tim harus membersihkan TKP, memilih dan memilah barangnya, kemudian memasukkannya ke dalam kotak. Setelah itu, mengubur jasadnya di ruang bawah tanah. Terungkaplah sudah kenyataan pahit yang dialami Bob semasa remaja, di mana ayahnya terus-menerus menyiksanya ketika dia dapat masalah, terutama ketika ayahnya di PHK. Dia melampiaskan kekesalannya kepada Bob remaja dengan memukulinya, dan lebih kejinya, dia meminta Bob untuk menyetubuhi ibu kandungnya yang merupakan seorang pelacur. Karena profesi istrinya yang merupakan seorang pelacur itulah, dia merasa sangat kesal dan menghukumnya dengan menyuruhnya untuk bersetubuh dengan Bob remaja. Itulah mengapa Bob menargetkan pelacur sebagai korbannya. Itu semata-mata karena dia membenci ibunya yang seorang pelacur. Dan ternyata Bob juga memiliki seorang adik. Untuk kesekian kalinya, Bob kembali membawa korbannya ke rumah dalam keadaan mabuk parah. Dia pun tidak menyadari sedang berada di hadapan malaikat maut. Dia pun terus meracau dan tanpa babi bu, Bob langsung menggorok lehernya di hadapan Tim. Dan seketika itu, Bob menatap Tim dengan tajam.
Mengetahui dirinya tengah diuji, sontak dia pun langsung mengatakan bahwa sayatan Bob tepat mengenai arteri karotis. Arteri karotis adalah sepasang pembuluh darah utama di leher yang memasok darah. Di suatu waktu, Bob tiba-tiba membuka rantai kaki Tim yang selama ini sudah membelenggunya selama 20 tahun. Tidak ada alasan lagi untuk Bob merantai kaki Tim, karena Bob sudah menganggapnya anak sendiri, tapi tidak dengan Tim. Berulang kali Tim menegaskan bahwa dia bukanlah anaknya. Di waktu senggang, Tim menghampiri Bob yang tengah menonton TV. Tim menunjukkan buku kliping korban pembunuhannya yang sudah penuh. Dengan entengnya, Bob mengatakan bahwa dia akan membeli buku yang baru. Itu berarti Bob akan terus mencari korban untuk dihabisi. Mendengar jawaban itu, sontak Tim pun mulai memberanikan diri untuk bertanya, kenapa dia melakukan hal sekeji itu. Bob berdalih bahwa mereka semua adalah pelacur, perempuan murahan. Seketika itu, Tim berdalih, mereka tidak ingin dibunuh. Mereka baik di mataku. Mendengar hal itu, sontak Bob murka dan meminta Tim untuk segera mencicipi tubuh perempuan. Karena Bob berpendapat otak Tim sudah mulai gesrek. Tak ingin terlibat pertengkaran lebih dalam lagi, Tim pun segera pergi meninggalkannya. Merasa Tim harus secepatnya merasakan tubuh wanita, alhasil Bob sengaja meminta Tim memilih salah satu gadis yang terdapat dalam album foto miliknya. Merasa tidak perlu melakukan hal itu, dia pun menolaknya dengan halus. Namun Bob terus memaksanya dan mengancamnya dengan sebilah pisau. Karena merasa terdesak, akhirnya Tim dengan ngawur menunjuk salah satu gadis. Dan inilah gadis malang yang secara ngawur ditunjuk oleh Tim. Namanya Angie. Dan setelah itu, Bob mengantar Tim untuk menemui Angie. Bob terus mengancam Tim, jika Tim tidak melakukannya, maka Bob akan memberinya pelajaran. Dan setelah Bob meninggalkan keduanya, bisa ditebak Tim sama sekali tidak menyentuh tubuh Angie. Jangankan menyentuh, duduk pun mereka berjauhan. Menyadari Tim bukanlah orang jahat, Angie pun memberanikan diri untuk menyapanya. Mulai dari menanyakan namanya, sudah berapa lama tinggal di sini, dan apakah Tim akan menyakitinya. Melihat Tim dibekali pisau oleh Bob, sontak dia pun mengajak Tim melarikan diri dari rumah itu. Tim yang mendengar ide itu pun lantas menolaknya karena Tim tahu tidak semudah itu melarikan diri dari Bob. Angie menambahkan apakah Tim ingin berhubungan badan dengannya. Tim berdalih bahwa dengan berhubungan badan akan ada pembunuhan. Mendengar hal itu, sontak Angie pun histeris karena Angie menyadari setelah mereka berhubungan badan maka Angie akan dihabisi. Seolah-olah pasrah dengan keadaan yang ada, Angie pun meminta Tim untuk menyentuh tubuh manapun yang dia suka. Seolah-olah mendeteksi organ dalam perutnya, Tim mulai meraba-raba perut Angie. Dan seketika itu, Bob membuka pintu kamar mereka dan segera meminta Tim untuk mengeksekusi Angie. Tak punya pilihan lain, dia pun terpaksa menusuk perut Angie. Setelah puas, Tim meminta Bob meninggalkannya. Dan ketika Bob tidur, tampak Tim yang sedang menyeret tubuh Angie untuk dikubur di ruang bawah tanah. Setelah semuanya usai, Tim menghampiri Bob yang sedang tidur, dan dia pun mengutarakan niatnya untuk berburu. Bob yang mendengar hal itu pun senang bukan main karena dia menganggap Tim telah dewasa dan berhak menyandang status baru sebagai psikopat muda. Keesokan paginya, Bob menyiapkan baju spesial untuk Tim, dan sore harinya Bob membelikan sebuah kursi baru untuk Tim. Tampak dari raut wajah Bob yang begitu kegirangan. Dia pun menata kursi itu di dekat kursinya, dan Bob memastikan Tim dapat duduk bersamanya dengan nyaman. Setelah itu, keluarlah Tim memakai setelan jas hitam yang mirip pengusaha tambang batu bara. Dirasa sudah cukup siap, Bob pun untuk pertama kalinya membawa Tim keluar rumah. Di luar rumah tampak taksi yang dulu membawa Tim dan ibunya untuk dieksekusi. Dia pun tampak bernostalgia mengingat saat-saat yang mengerikan bersama ibunya. Dan di taksi itulah kali terakhir Tim bertemu dengan ibunya. Mereka pun berburu bersama. Di dalam taksi, Bob berulang kali mengatakan bahwa dia begitu senang bisa duduk bersama Tim.
Bob merasa memiliki kekuatan baru. Keduanya pun berkendara keliling kota untuk mencari mangsa. Bob menegaskan jika Tim berada di area prostitusi, maka dia akan merasakan sesuatu di bawah sabukmu dan kemudian beralihlah ke sesuatu yang lain. Dirasa di area prostitusi Tim belum juga menemukan mangsa yang cocok. Akhirnya Bob beralih ke lingkungan kampus di mana Tim akan menemukan gadis seusianya. Setelah berputar-putar, Bob memutuskan untuk pulang. Dia pun berniat untuk menonton video yang merekam adegan Tim dan Angie. Mendengar dirinya telah direkam secara sembunyi-sembunyi, sontak Tim merasa terkejut dan dia merasa Bob tidak perlu melihatnya karena itu adalah hal pribadinya. Namun tidak ada yang bisa melarang Bob. Suasana pun kembali menegangkan ketika mobil patroli polisi lewat. Bob pun segera meminta Tim untuk bersembunyi. Lewat sebuah kaca, Bob mengetahui bahwa diam-diam Tim menulis pesan tolong. Menyadari dirinya telah dihianati, sontak Bob merasa murka dan segera menghapus tulisan tersebut. Dari sinilah terkuak sebuah fakta bahwasannya Tim tidak benar-benar menusuk perut Angie. Itulah sebabnya sebelumnya Tim meraba-raba perut Angie. Rupanya dia tengah mencari posisi mana yang aman untuk dia lukai. Dan rupanya Angie masih hidup. Ketika Bob pergi, Tim meminta Angie untuk bertahan dan pura-pura mati. Tim menambahkan bahwa Angie akan bertahan selama 2 hari. Dan setelah itu Angie akan benar-benar sakit. Tim menegaskan bahwa dia tahu cara kerja tubuh Angie. Dia sudah mempelajarinya dari ilmu anatomi tubuh manusia. Di ruang bawah tanah, Tim membekali Angie dengan senter dan sebuah cutter untuk berjaga-jaga, karena cepat atau lambat Bob akan menyadarinya. Akhirnya keduanya pun sampai di rumah. Berulang kali Bob mengutarakan kekecewaannya kepada Tim. Dia pun mulai menyadari bahwa Tim tidak benar-benar menghabisi Angie. Dia pun berencana untuk menuju ruang bawah tanah. Untuk melancarkan niatnya, dia pun memukul Tim hingga tidak sadarkan diri. Di ruang bawah tanah, Bob yang sedang mencari keberadaan Angie dibuat silau oleh cahaya senter yang dibawa Angie. Dia pun memanfaatkan keadaan dengan menyayat pergelangan kaki Bob hingga membuat dirinya benar-benar kesakitan. Tak terima, dia pun segera menyerang Angie dan beruntung timnya sudah sadar datang tepat waktu untuk menghentikan aksi brutal Bob. Keduanya pun terlibat pergulatan yang cukup sengit. Hingga pada akhirnya Tim dapat melumpuhkan Bob dengan menusuk lehernya tepat di bagian arteri karotis. Dia pun tewas seketika menyusul korban-korbannya. Sementara itu di ranjang milik Tim, Angie sedang menahan rasa sakitnya. Setelah semuanya berakhir, Tim nekat menemui ayahnya di rumah barunya. Dia pun terdiam ketika melihat mobil mewah terparkir di halaman rumah ayahnya. Dia pun kembali bertemu ayahnya setelah 20 tahun berlalu. Pada awalnya, Josh sama sekali tidak mengenali Tim. Namun akhirnya dia pun dapat mengenali Tim. Setelah sekian lama, dia pun memeluk Tim dengan eratnya. Istri barunya Josh yang mendapati Tim telah kembali pun menyambutnya dengan penuh kehangatan. Namun kehangatan itu seketika itu berubah menjadi mimpi buruk ketika Tim menyodorkan selembar cek dan foto Tim beserta ibunya. Rupanya dalam dibalik tragedi yang menimpa Tim dan ibunya sudah disetting sedemikian rupa oleh Josh. Dengan kejamnya, Josh meminta Bob kakaknya untuk menghabisi Tim dan ibunya agar Josh dapat leluasa mencari perempuan kaya untuk dinikahinya. Beruntung Bob tidak menghabisi Tim. Menyadari kedoknya telah terbongkar, sontak dia pun menampar wajah Tim berulang kali dan mengusirnya dari rumah. Berulang kali Josh mengatakan bahwa dirinya tidak menginginkan Tim. Istri barunya yang tidak tega melihat Tim terus ditampar pun akhirnya memberanikan diri menyerang suaminya. Hingga pada akhirnya Josh mengintimidasi istri barunya. Tim yang melihat kejadian itu pun segera menghentikannya dengan memukul pelipis ayahnya. Hingga dia pun tewas seketika menyusul kakaknya Bob. Setelah semuanya berakhir, istri baru ayahnya meminta Tim pergi sejauh mungkin. Sementara itu, dia akan mengarang cerita kepada polisi bahwa rumahnya telah kerampokan dan perampok itu membunuh suaminya. Beruntung sekali Tim memiliki ibu tiri yang begitu baik.
Setelah tujuannya tercapai, Tim kembali ke rumah Bob. Dia pun dapat melanjutkan hidupnya dengan tenang dan memulihkan rasa traumanya yang begitu dalam. Dan cerita pun selesai.